Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Waalaikumsalam. wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka webinar. Hari ini kita akan membahas tentang introvert. Setelah kemarin kita bicara masalah ADLX. Apa itu ADLX kemarin? Active Deep Learner Experience. Jadi hari ini adalah kelanjutan dari materi yang kemarin sudah kita sampaikan bersama-sama. Nah, sebelum kita mulai, saya menyapa dulu. Ini ada Bu Guru Yuli. Gimana kabarnya? Sehat, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, Pak Guru Hafiz. Gimana kabarnya? Sehat, Pak? Alhamdulillah baik juga, Pak. Ya, Bu Guru Hanin. Gimana kabarnya? Sehat, Bu? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan berbicara masalah introvert. Nah, apa itu introvert? Nah, Pak Guru akan share dulu tentang materi pada kesempatan hari ini. Oke, apakah sudah muncul di layar? Sudah. Sudah ya. Sudah, Pak. Bentar. Nah, ini kita yang akan bahas. Kita akan besarkan dulu. Nah, oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan bahas 4 hal penting atau 4 faktor kunci utama mencapai ADLX dalam pembelajaran. Yang pertama individualisasi, yang kedua ada interaksi, yang ketiga ada observasi, dan yang keempat ada refleksi. Ya, jadi ada 4 hal ini yang menjadi faktor utama atau kunci dalam mencapai ADLX tadi ya. Active, Deep Learner Experience. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah individualisasi. Nah, apa itu individualisasi? Seseorang pendidik harus menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki keunikan. Nah, jadi setiap peserta didik itu memiliki keunikan dan menunjukkan kepeduliannya dengan mengakomodir keunikan tersebut. Gitu. Jadi intinya adalah di kata individualisasi ini kita harus mampu untuk mengakomodir. Mengakomodir apa? Keunikan-keunikan yang dimiliki oleh setiap siswa. Yang itu kita gunakan untuk melakukan sebuah skenario dalam pembelajaran kita. Kalau kita paham individualisasi, kita paham karakter masing-masing anak dalam kelas kita, maka kita akan mudah dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, menyampaikan materi pembelajaran kita kepada anak-anak kita di kelas. Begitu. Nah, baik Bapak Ibu guru sekalian, sekarang saya akan menyampaikan sebuah pertanyaan nih terkait dengan individualisasi. Kita akan sharing ya. Kira-kira dari Bapak Ibu sekalian yang akan menyampaikan individualisasi siapa? Silakan resen. Oke, Ibu Raihana Hanin. Nah, silahkan, apa itu individualisasi dalam aplikasi pembelajaran? Silahkan, Bu. Menurut saya, kita harus mengenal karakteristik peserta didik satu persatu. Baik prestasinya, hobinya, makanan kesukaannya, cara belajarnya, dan cara berbicara dengan teman-teman yang lain. Kenapa ini penting? Karena dengan kita mengenal individualisasi tersebut, maka kita sebagai guru akan dengan mudah dalam menyusun perencanaan atau desain pembelajaran di kelas sehingga anak-anak akan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih mendalam. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus buat Ibu Hanin. Nah, ada poin-poin penting ya. Tadi pertama mengenal peserta didik, baik dari hobi, prestasi, apa lagi tadi Ibu? Ibu Hanin tadi? Makanan kesukaan. Makanan, terus apa lagi? Cara belajar. Cara belajar. Terus ada lagi? Cara bermain cara berbicara dengan teman-teman. Berbicara. Oke ya.
Baik, ini ada poin-poin penting Bapak sekalian yang bisa kita catat. Yang disampaikan oleh Bu Hanin tadi tentang individualisasi. Jadi kita mengenal peserta didik itu dari apanya? Ada hobinya, ada prestasinya, ada makanan kesukaannya, ada cara belajarnya, ada cara berbicaranya. Artinya apapun yang ada, yang karakteristik keunikan-keunikan yang dimiliki oleh peserta didik itu, kita harus mengakomodir. Nah, tujuannya apa? Agar kita mampu melakukan pendekatan kepada siswa dengan lebih maksimal. Ada pepatah, nggak kenal maka nggak sayang. Artinya apa? Pada saat kita mengenal mereka lebih dalam lagi, maka akan mudah kita dalam memberikan pelajaran kepada siswa dan siswi kita di kelas. Oke, sudah jelas ya? Kita lanjutkan kepada poin yang kedua. Ya, poin yang kedua adalah sebentar, ini kita bersihkan dulu. Nah, yang kedua setelah individualisasi, kita kenal dengan interaksi. Nah, interaksi. Apa itu interaksi? Ya, pengalaman belajar yang diperoleh melalui interaksi positif. Nah, perlu dicatat ya, Bapak Ibu sekalian, interaksi positif. Ya, jadi interaksi positif bagaimana? Interaksi positif yang terbangun antara peserta didik dengan pendidik, antara peserta didik dengan peserta didik itu sendiri, dan antara peserta didik dengan materi pelajaran yang diberikan. Gitu. Jadi ada berapa poin? Pertama, peserta didik dengan pendidik. Jadi siswa dengan gurunya. Satu. Yang kedua, antar peserta didik. Jadi sama siswa. Yang ketiga adalah antara peserta didik dengan materi yang diajarkan oleh guru tersebut. Jadi interaksi positif ini yang kita lakukan ada 3 hal tadi. Ya, agar terbangun komunikasi yang baik antara siswa atau peserta didik dengan pendidiknya. Nah, baik Bapak sekalian, saya minta komentarnya nih. Kita akan sharing pengalaman, mungkin berupa dampak, manfaatnya atau lain sebagainya kaitan dengan interaksi ini sendiri. Silahkan yang bisa menyampaikan, present. Saya lihat, oh ada Bu Yuli. Silahkan Bu Yuli, sampaikan. Apa itu interaksi? Baik, terima kasih Pak. Kaitannya dengan interaksi, menurut saya interaksi itu adalah sebuah hubungan kerjasama yang positif yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kegiatan belajar siswa. Nah, interaksi ini bisa dilakukan antara pendidik dan peserta didik, misalnya dalam kegiatan pendampingan pada kegiatan praktek. Kemudian interaksi antara peserta didik dengan peserta didik yang lainnya bisa dilakukan dalam misalnya forum diskusi kelompok, kemudian presentasi ya. Kemudian untuk yang berikutnya interaksi antara peserta didik dengan materi pembelajarannya bisa dalam penugasan ataupun dalam presentasi materi. Oke, luar biasa. Berikan aplaus dulu buat Bu Yuli. Oke, saya catat pelan-pelan tadi kerjasama positif antar peserta didik dengan gurunya atau pendidik. Contohnya apa tadi Ibu? Dalam kegiatan pendampingan Pak, saat praktek. Pendampingan praktek ya. Oke, selanjutnya yang berikutnya. Antar peserta didik. Nah, antar peserta didik contohnya? Saat diskusi kelompok misalnya. Diskusi kelompok ya. Oke, kelompok. Terus selanjutnya dengan materi ya, materi pembelajaran. Ya. Contohnya apa tadi? Penugasan dan presentasi. Penugasan dan presentasi. Dan presentasi. Oke. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Yuli, sharing pengalamannya ya. Interaksi yang dilakukan di sekolah itu tadi sudah fokusnya adalah kerja sama yang positif. Nah, kerja sama yang positif itu kan meliputi antar peserta didik dengan pendidik, antar
peserta didik dengan peserta didik, dan antara peserta didik dengan materi yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, tadi diberikan contoh, ini lebih spesifik ya. Contohnya peserta didik dengan pendidik, ya kan. Jadi siswa itu diberikan pendampingan oleh guru tersebut. Pendampingan dalam hal apa? Misalkan pada saat mereka melakukan praktek, ya kan? Melakukan praktek tidak mungkin dilepas sendiri, tapi kita dampingi. Nah, pada saat pendampingan itu, maka ada interaksi antara guru dengan siswa, antara pendidik dengan peserta didik. Kita tanyakan misalkan, nah apa yang kamu sedang praktekkan? Oh, saya sedang mempraktekkan tentang cara tumbuhnya kacang cambah misalkan, atau kedelai tumbuh menjadi cambah misalkan, ya kan? Nah, pada saat siswa kita dampingi, maka kita bisa mengorek tentang bagaimana proses menumbuhkan kedelai, ya, kemudian menjadi cambah, itu pasti siswa akan bercerita. Nah, cerita ini adalah interaksi positif yang kita berikan. Kita berikan reward, ya, penghargaan dengan kata-kata persepsi yang baik. Oh, bagus nak kamu pintar. Oh, bagus nak kamu rajin. Oh, bagus nak kamu cerdas misalkan. Jadi timbul sebuah interaksi dua arah, bukan hanya satu arah. Dari gurunya saja, tapi dari siswanya juga memberikan input, masukan kepada gurunya. Seperti itu, luar biasa. Yang kedua tadi pendampingan praktek, ya kan? Sudah ya. Kemudian yang kedua adalah peserta didik, ya, berdiskusi kelompok. Nah, ya kan? Ini interaksi yang dilakukan antar peserta didik. Contohnya diskusi kelompok tadi, ya. Bapak Ibu guru berikan tugas kepada anak-anak. Nah, tolong perhatikan, hari ini kita akan membuat sebuah tugas kelompok. Nah, contohnya. Silakan anak-anakku sekalian amati, misalkan ya, kita pembelajaran IPA, ya, amati tentang bagaimana pohon rambutan tumbuh dalam proses mencangkok misalkan. Atau silakan amati bagaimana bisa ikan itu beradaptasi dengan lingkungan yang tadinya mungkin di akuarium, kemudian ditaruh di kolam yang besar, apa yang jadi perubahannya, itu bisa menjadi diskusi kelompok. Atau kita mengamati bacaan yang ada di buku atau video yang kita putarkan, kemudian kita buat diskusi kelompok atau tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, pada saat diskusi kelompok ini akan timbul interaksi antar peserta didik. Ya, guru memberikan stimulus-stimulus saja, rangsangan-rangsangan saja kepada mereka, mereka akan berdiskusi seperti itu. Timbul interaksi antar mereka. Ya, nah interaksi antara mereka ini kita arahkan. Nah, tolong diskusinya ada ketuanya, ada sekretarisnya, terus nanti ada yang menyampaikan presentasi hasil diskusinya. Maka timbul lagi interaksi yang terbimbing oleh guru, ya, dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Oke, yang terakhir tadi antara peserta didik dengan materi pembelajaran yang diberikan oleh guru, gitu. Ya. Nah, materi pembelajaran yang diberikan oleh guru ini juga bisa menimbulkan sebuah interaksi. Contoh paling gampang begini. Nah, hari ini kita belajar temanya tentang kebersihan lingkungan. Ya, kebersihan lingkungan. Silahkan materi yang sudah Bapak sampaikan di kelas, kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kamu bisa berinteraksi dengan lingkungan dalam hal menjaga kebersihan. Nah, ya kan? Jadi siswa akan membaca teks bukunya, kemudian dia akan melakukan apa yang ada di buku. Dia akan berinteraksi tuh. Oh, begini ternyata. Maka dia akan laksanakan itu dalam lingkungan untuk menjaga apa? Kebersihan lingkungan. Ini penting. Gitu. Baik, itu yang kedua. Kita akan lanjutkan yang ketiga, ya. Setelah tadi kita ada individualisasi, kemudian ada interaksi, maka yang ketiga adalah observasi, ya. Nah, sebentar. Nah, itu dia. Oh, belum di-clear, sebentar, saya clear dulu layarnya. Ya, oke, sudah ya. Nah, observasi.
Apa itu observasi? Usaha yang dilakukan oleh pendidik selama proses pembelajaran untuk memastikan status pemahaman peserta didik dan melakukan upaya agar setiap peserta didik mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, oke, Bapak ulang lagi sekali lagi ya. Observasi adalah usaha yang dilakukan oleh pendidik. Jadi apa? Usaha yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran. Jadi bukan akhir saja, tapi selama proses pembelajaran dari awal sampai akhir, dari pembukaan sampai penutupan. Tujuannya apa? Memastikan status pemahaman peserta didik dan melakukan upaya agar setiap peserta didik mencapai tujuan yang ditetapkan. Gitu ya. Oke, poin pentingnya di sini adalah kita sebagai seorang pendidik pada saat melakukan kegiatan pembelajaran di kelas itu bukan hanya melakukan penilaian di akhir saja, melakukan observasi di akhir saja, tapi dari awal sampai akhir proses pembelajaran. Ya, ini yang biasanya dilupakan oleh Bapak Ibu guru. Kebanyakan kita melihatnya cuma akhir, ya, akhir pembelajaran doang yang kita lihat observasi itu. Dari apa? Ulangan, tugas, itu saja kan. Nah, itu harus kita rubah paradigma itu. Karena apa? Observasi itu diawali dari proses awal sampai akhirnya. Jadi selama proses pembelajaran dan kita memastikan siswa paham materi yang kita sampaikan. Kalau siswa tidak paham, apa dilakukan? Ada kegiatan remedial. Kita ulang lagi poin mana yang tidak dipahami oleh siswa. Tapi kalau siswa sudah paham semua, maka kita bisa lanjutkan kepada materi yang selanjutnya. Itu observasi yang harus kita lakukan. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita akan sharing pengalaman observasi. Hari ini kita ingin Bapak Ibu banyak berbicara biar lebih tergali lagi tentang potensi yang Bapak Ibu punya. Silahkan siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya. Oke, Ibu Rayana Hanin sudah resen. Silahkan Bu, disampaikan tentang observasi. Menurut saya, observasi yang kita lakukan di kelas dapat kita laksanakan dengan melihat perbedaan individu masing-masing anak, sehingga kita mampu menerapkan metode pembelajaran yang tepat untuk kita laksanakan di kelas tersebut. Kalau kita amati, siswa dalam kelas secara umum dapat dibagi menjadi 3 kategori. Siswa yang cepat dalam belajar, siswa yang sedang dalam belajar, dan siswa yang kurang dalam belajar. Oleh karena itu, kita harus menerapkan berbagai pendekatan untuk menghasilkan kualitas pembelajaran yang lebih baik dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Oke, luar biasa. Kita beri aplaus dulu buat Ibu Hanin. Wah, luar biasa. Jadi kayaknya Bapak Ibu guru sudah paham semua ini ya. Oke, bagus sekali yang disampaikan tadi ya. Bagus sekali. Artinya apa? Kita melakukan observasi itu ya, selain untuk mencapai tujuan yang kita tetapkan, tujuan akhir observasi itu adalah siswa paham terhadap apa yang kita sampaikan. Tetapi dalam kenyataan di kelas, tadi disampaikan oleh Ibu Rayana Hanin, ada 3 kategori siswa. Siswa yang cepat memahami materi yang kita sampaikan, siswa yang sedang dalam memahami materi yang kita sampaikan, dan siswa yang kurang atau mungkin tanda kutipnya lambat dalam mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu guru sekalian, kita harus bisa melihat dari kacamata yang luas tentang observasi ini. Sehingga apa? Pada saat sudah kita bisa petakan seperti ini, maka kita akan mampu menerapkan strategi yang pas untuk ketiga kategori siswa ini. Ya kan? Karena apa? Kita punya tujuan utama dalam observasi itu, ya. Kita harus bisa memahami ya kondisi individu peserta didiknya. Kemudian kita juga harus bisa melihat potensi yang muncul dari peserta didik itu. Kemudian dari situ bisa kita gunakan untuk perbaikan. Ya,
Tujuan observasi yang berikutnya untuk perbaikan sebenarnya. Perbaikan awal. Jadi ini ada semacam pemetaan potensi awal yang dimiliki oleh siswa, kemudian kita buat yang masih kurang, kita tingkatkan gimana caranya. Yang sedang kita tingkatkan bagaimana caranya, yang cepat agar tetap dalam kondisi cepat dalam belajarnya. Itu observasi. Baik Bapak sekalian, jadi saya tekankan kembali, di dalam observasi ini, seorang pendidik melakukan pengamatan bukan di tengah saja, bukan di awal saja, dan bukan di akhir pembelajaran saja. Tetapi selama proses pembelajaran itu kita lakukan observasi. Tahap pendahuluan kita adakan observasi. Tahap inti pembelajaran kita adakan observasi. Tahap akhir pembelajaran kita pun adakan observasi. Sehingga akan terpantau betul kondisi peserta didik yang ada dalam kelas kita itu bagaimana dari sisi kemampuannya, ya, sehingga kita bisa memberikan pembelajaran yang terbaik buat putra-putri kita yang ada di kelas tersebut. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sudah 3 poin ya. Pertama individualisasi, yang kedua interaksi, yang ketiga observasi, dan kita akan masuk ke bagian yang terakhir yaitu refleksi. Nah, kita akan lihat slide berikutnya tentang refleksi. Sebentar, ini kita bersihkan dulu drawingnya. Oke, nah slide terakhir adalah sebentar, refleksi. Nah, apa itu refleksi? Ya, kita bisa melihat bahwa maaf, nah ini ya, refleksi adalah mengajak siswa mengambil hikmah dari pembelajarannya di kelas dengan memberikan kesan yang mendalam. Saya ulangi, mengajak siswa mengambil hikmah dari pembelajarannya di kelas dengan memberikan kesan yang mendalam dalam jiwa peserta didik yang melibatkan mental, emosi, pemikiran, dan perasaan. Sehingga dapat menghasilkan perubahan pada peserta didik. Nah, ingat Bapak-Ibu sekalian, tujuan akhirnya apa refleksi? Menghasilkan perubahan pada peserta didik. Gitu. Ya, saya ulang pelan-pelan lagi. Refleksi itu mengajak siswa mengambil hikmah. Artinya apa? Kita fasilitasi siswa untuk menyimpulkan sendiri dari materi yang kita berikan, kira-kira hikmah yang bisa diambil apa dari pelajaran ini. Ya kan? Kemudian memberikan kesan yang mendalam, deep, yang mendalam dalam diri siswa. Ya, dalam jiwa mereka. Kemudian kita libatkan mental mereka. Kita libatkan emosi mereka. Kita libatkan pemikiran dan perasaan mereka. Sehingga menghasilkan perubahan yang sangat mendasar dalam pribadi anak. Ya, ingat pesan Hakim, dimulai dari hal yang kecil. Ya, kemudian dimulai dari sekarang. Ya, kemudian kita juga harus bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita. Seperti itu. Nah, baik itu pengantar. Selanjutnya saya minta tanggapan dari Bapak Ibu Guru tentang refleksi. Silakan raise hand. Sudah ada? Oke, Pak Hafiz. Silakan Pak Hafiz. Apa itu refleksi Pak Hafiz? Ya, refleksi itu menurut saya usaha untuk menumbuhkan kesadaran siswa untuk dapat mengambil hikmah dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan sehingga dapat membawa perubahan yang nyata pada diri anak tersebut, baik dari sisi mental, emosi, dan sikap dalam kehadirannya. Sekian. Oke, terima kasih. Nah, tadi sudah ditekankan kembali oleh Pak Hafiz ya. Jadi beliau setuju ada usaha untuk menumbuhkan. Berarti kalau menumbuhkan itu dari dalam diri anak. Bagaimana caranya kita tumbuhkan jiwanya itu? Paling gampang begini. Kita lihat sekarang ini, kalau di
pembelajaran TK kita ajari anak-anak tentang membuang sampah. Di SD pun kita ajari tentang membuang sampah. Di SMP pun kita biasakan anak buang sampah di tempat sampah. Di SMA pun seperti itu. Di kuliah pun seperti itu. Tetapi apa yang bisa kita lihat, ya, yang bisa kita lihat ternyata banyak sekali yang sekarang kita saksikan ini. Kita saksikan sekarang ini banyak orang, ya, yang membuang sampah sembarangan. Contoh paling gampang, kalau misalkan Bapak Ibu guru sedang ada jalan tol. Orang naik mobil nih, tahu-tahu gulung-gulung tisu, buang ber. Nah, kira-kira sudah ada perubahan belum yang ada dalam diri orang yang mengendarai mobil tadi? Belum. Berarti pembelajaran kita tentang bagaimana menghasilkan sebuah perubahan pada peserta didik belum bisa berjalan dengan maksimal. Ya, belum bisa berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu ini yang harus kita rubah, pembiasaan berbuat kebaikan. Sehingga mereka melakukan semua kegiatan itu bukan karena paksaan, tetapi hasil daripada pemikiran mereka, perasaan mereka, dan tumbuh dari dalam jiwa mereka sendiri. Atau kita sebut dengan pembiasaan. Biasa sholat berjamaah di masjid tanpa disuruh-suruh. Biasa bangun pagi. Biasa puasa Senin Kamis misalkan. Biasa membuang sampah. Biasa menjaga kebersihan. Nah, kalau dalam masa pandemi ini berarti biasa menjaga iman dan imun mereka. Biasa memakai masker, menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan. Ini pembiasaan. Pembiasaan yang kemudian jadi karakter yang lahir dari dalam diri mereka sendiri. Seperti itu. Nah, baik, luar biasa semua Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kegiatan pada kesempatan hari ini. Kita belajar tentang introflex. Nah, untuk selanjutnya ada gerakan. Nah, silahkan sekarang semuanya dibuka videonya. Nah, ikuti saya ya. Kita akan melakukan gerakan tentang introflex. Ya. Jadi kalau saya bilang introflex, individualisasi itu ada gerakannya. Nah, bagaimana gerakan individualisasi seperti ini? Individualisasi, ya kan? Kemudian yang kedua interaksi seperti ini, interaksi. Kemudian ada observasi, observasi seperti ini. Kemudian terakhir adalah refleksi. Nah, seperti ini refleksi. Oke, paham ya? Baik, saya ulangi lagi. Individualisasi, kemudian interaksi, kemudian observasi, terakhir adalah refleksi. Bisa semuanya, Bapak Ibu Guru? Acungkan jempol kalau bisa. Oke, siap. Yuk, kita mulai. Introflex, individualisasi. Ikuti bareng-bareng. Individualisasi, interaksi, observasi, terakhir refleksi. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Alhamdulillah Bapak sekalian, terima kasih sudah hadir di ruang Zoom hari ini, dan ini luar biasa semua. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru sekalian ya. Jadi intinya pada saat kita akan menerapkan pembelajaran dalam kelas, ingat tadi ya, introflex, individualisasi harus kita pantau anak-anak kita. Kita kenali mereka dengan semaksimal mungkin. Kemudian interaksi, kita bangun interaksi ya antar kita dengan peserta didiknya. Kemudian observasi, kita amati betul karakteristik peserta didik. Kemudian refleksi, kita tumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik agar mereka lebih optimal dalam kegiatan pembelajaran. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri saja acara pada kesempatan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita foto dulu. Ya, baik. 1, 2, 3. Terima kasih. Silahkan bisa
istirahat lebih dahulu, kemudian lanjutkan kegiatan berikutnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.